Oke, Om Ben. Jadi balik lagi ya, sudah digaris besarin, harus analisa dulu. Oke, Om Ben. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga lagi. Eh Kayaknya buat para retail ini pengen tahu ya, Om Ben ya. Kira-kira Om Ben, kan Om Ben ini full time trader ya. Dan seringkali juga kalau aku perhatiin, Om Ben tuh win rate-nya bagus kalau menurutku. Nah, Om Ben, pertanyaannya adalah, kalau trading for a living, apakah bisa, Om Ben? Boleh, Om Ben? Trading for living bisa-bisa aja, sangat bisa banget ya. Selama yang tadi saya bilang, jadi teman-teman harus mengetahui bagaimana cara kita trading, style trading kita tuh seperti apa ya. Style trading kita itu bagaimana, itu yang kita harus pahami ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita ngerti style trading kita, yang kedua apa? Kita harus belajar menganalisa ya, untuk mencari yang namanya profit konsisten. Kalau memang teman-teman udah profit konsisten ya, teman-teman akan apa ya? Menurut saya teman-teman akan bisa mulai ngerasain profit. Nah, dari situ teman-teman bisa berpikir, saya bisa nggak trading for living. Jadi itu dulu modalnya adalah teman-teman harus bisa analisa dan ketemu style tradingnya dulu. Kalau teman-teman aja masih bingung, saya tuh pingin scalping, investing ya, atau mau apa sih? Nah, jadi itu yang menurut saya apa ya, akan bingung teman-teman. Itu yang pertama. Jadi modal pertama adalah teman-teman ngerti, bisa trading dulu ya, bisa profit dulu di market, bisa analisa, ngerti stylenya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau trading for living, siapin uang untuk hidup ya. Jangan sampai uang trading dipakai barengan untuk hidup. Itu akan mengganggu sekali, terutama di market yang seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau memang mau ada duit untuk apa ya, hidup 2 tahun misalnya seperti itu. Oh, saya udah 2 tahun nih, udah aman. Saya punya uang untuk hidup 2 tahun. Saya punya asuransi yang udah terjamin nih, ya kan, semua asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan semuanya terpenuhi. Nah, teman-teman boleh berpikir untuk trading for living. Karena kalau teman-teman nekat trading for living, ya kalau yang pertama tadi nggak bisa trading itu nggak akan mungkin. Kalau udah bisa trading tapi nggak punya modal uang dingin untuk bertahan hidup, itu akan membuat kita psikologisnya rusak. Ketika apa? Ketika marketnya berat dan kita mengalami loss. Jadi dua hal ini teman-teman harus punya dulu. Kalau nggak punya bagaimana? Saran saya jangan trading for living dulu. Saran saya adalah kerja dulu di bidang usaha yang lain, kumpulin modal sebanyak mungkin, plus belajar trading. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Ketika suatu saat teman-teman udah ngumpulin modal, udah terpenuhi semuanya, teman-teman boleh memutuskan trading for living. Karena buat saya trading for living itu nggak gampang. Teman-teman mungkin lihatnya saya gampang, tapi saya juga struggling. Ketika apa? Ketika marketnya berat, ketika saya banyak cut loss, saya struggling, ya kan? Nah, makanya caranya bagaimana? Ya, kita harus punya uang dingin yang benar-benar cukup. Ada extra income yang lain, ya, ada passive income dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memanage keuangan kita. Setelah kita kuat, kita yakin, ya kita baru boleh trading for living. Seperti itu kalau dari saya. Oke, Om Ben. Thank you. Jadi, mungkin untuk pertanyaannya segitu dulu. Nah, kita mau coba bahas beberapa saham nih, Om Ben. Jadi, tadi terkait trading for living sudah, konsisten trading seperti apa sudah, juga strategi Om Ben juga seperti apa sudah. Nah, mungkin kita akan sedikit ada studi kasus ya, Om Ben, ya. Mungkin buat para followers juga nih. Nah, Om Ben, market belakangan ini lagi rame dengan saham PANI nih, Om Ben. Nah, mungkin dengan teknik analisa Om Ben, kira-kira menurut Om Ben tuh saham PANI seperti apa sih? Bagaimana dari sisi flow dan juga mungkin untuk trading apakah masih bisa, Om Ben? PANI menurut saya kalau mau trading ya batasi stop loss di mana 2970 ya. Coba mungkin Denzel bisa buka chart, tolong bantu buka chart untuk teman-teman yang ada di Zoom ya. Seperti itu ya. Jadi sorry, sebentar. Kalau teman-teman lihat chartnya ya, lihat chartnya PANI seperti itu, maka PANI itu ada 2 kali candle rejection kemarin dan hari ini di 2970. Itu yang membuat saya bilang bahwa itu area supportnya. Kalau mau fast trading, itu area supportnya. Kalau mau swing bagaimana? Nah, kalau mau swing ini yang agak susah. Karena apa? Saham PANI ini kalau mau entry sekarang, itu apa ya? Menurut saya risk reward-nya kurang menarik. Mungkin bisa naik lagi ya. Saya nggak ngerti akan bisa naik lagi atau enggak. Secara flow ya, secara flow memang
ada broker tertentu yang memang inflow-nya gede banget ya, broker RF inflow-nya gede banget dari kemarin-kemarin. Cuman hari ini hilang. Nah, volumenya pun hari ini lebih kecil daripada kemarin. Tapi secara TA-nya ya supportnya di area 2970 sampai 2940 tadi. Kalau teman-teman berani ya silakan di area-area tersebut nyicil ya. Kalau dia bisa break di area ini ya, resistnya di mana resistnya di 3110 3130 itu area resistnya. Kalau dia bisa break ke sana dan kuat ya, ya bisa seperti itu. Cuman dengan candlenya yang rally gila-gilaan seperti ini menurut saya agak sedikit beresiko ya kalau kita memaksakan trading untuk panik, untuk swing jangka panjang tanpa ada stop loss yang ketat. Ya, jadi teman-teman boleh nggak untuk masuk silahkan aja, tapi stop lossnya saran saya harus sangat disiplin sekali karena ini saham rally ya, lagi kenceng-kencengnya seperti itu. Oke, Om Ben. Iya nih, Pani bener ya. Dia rally-nya sudah cukup kencang di resistance 3150 dan sekarang lagi sideways di range 3150 dan 2950. Oke, Om Ben. Lanjut lagi dengan saham-saham yang ramai di market. Itu ada saham kayu, Om Ben. Nah, jadi saham kayu ini udah naik kenceng banget nih dari April sampai dengan Agustus per hari ini. Nah, banyak sekali pertanyaan dari followers dan juga di kolom pertanyaan dari Instagram juga. Kira-kira saham kayu ini dari sisi flow dan dari sisi teknikal dan tradingnya, kalau menurut Om Ben gimana? Untuk trading apakah masih amankah atau mungkin masih potensialnya masih ada? Silakan Om Ben. Kalau saya kayu ya dari TA ya, kita ngomong soal TA-nya dulu. Dari TA kayu ini boleh kalau mau buy on weakness di area 260 ke bawah ya. Menurut saya itu lebih aman 260 ke bawah sampai 250 sampai 250 itu ada area belinya ya, sebenarnya di situ. Stop loss ketatnya di mana ya, ketika dia di 240 ke bawah itu stop loss ketatnya. Lalu kalau dari flow gimana? Sebenarnya saya itu jujur kurang suka dengan saham ini. Kenapa saya kurang suka? Kalau teman-teman tahu style saya itu kurang suka dengan saham yang di-blast oleh spam order ya, di split order dan lain sebagainya, frekuensinya tinggi, dan kayu ini termasuk saham yang ada di dalamnya seperti itu. Ya, jadi ini bukan saham yang saya sukai sebenarnya ya, stylenya, cara main market makernya bukan yang saya sukai. Tapi ada potensi apa enggak? Saya bilang ada. Saya bilang ada. Ya, karena apa? Yang ngumpulin barang pun masih cukup banyak barangnya dan belum terdistribusi dengan baik ya. Tapi naiknya sampai kapan saya nggak ngerti. Saran saya kalau main di saham seperti kayu ini, kita mengandalkan buy on weakness ya. Jangan FOMO. Kalau dia belum, kasarnya gini, kalau dia belum ada spike ya, itu adalah saat yang terbaik untuk masuk. Kalau dia udah spike, itu saat yang terbaik untuk mulai jualan. Saran saya seperti itu untuk main di saham-saham yang seperti ini ya. Jadi secara TA area 250 sampai 260 sampai 250 ada area beli, stop loss di bawah 240 ya. Areanya seperti itu. Wih, thank you Om Ben. Om Ben, mungkin tambahan lagi satu ya. Jadi di kolom pertanyaan ini banyak banget yang tanya soal Bakri nih Om Ben, BRMS. Nah, BRMS kan gold ya, kita tahu Om Ben ya. Terus juga beberapa hari ke belakang ya, itu juga kita lihat candlestick-nya nih sebenarnya bagus ya, kalau kita lihat di tanggal 21 Agustus. Nah, sekarang memang lagi koreksi. Kalau menurut Om Ben, komen terkait saham BRMS untuk kedepannya, kira-kira potensialnya gimana tuh Om Ben? Menurut saya kalau dari volume yang gede banget ini sangat potensial ya, iya sangat potensial. Cuman kembali ketika kalian menemukan ketika di tanggal 21 dia rally, dia naik 14% ya kan. Kemudian dia sempat naik lagi tanggal 23 itu naik 6%, kemudian sekarang terkoreksi ya wajar banget karena udah kenaikannya udah cukup tinggi kan. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi pakai metode buy on weakness. Ya, kita pakai buy on weakness. Areanya kalau menurut saya area idealnya di area 195 sampai 185 itu area belinya ya, itu area belinya menurut saya lebar karena dengan saham yang seperti ini ya kita harus apa ya, money manajemennya harus cukup kuat ya, harus cukup kuat secara inflow bagus, secara prospeknya bagus, volumenya bagus. Kita sekarang cari area buy-nya ya, area buy-nya di situ, stop loss-nya di mana ketika dia di bawah 180 menurut saya. Dengan area yang lebar seperti itu, kita punya money management yang lebih enak, lebih nyaman buat kita. Itu kalau dari saya, kalau style saya seperti itu. Segitu Denso. Oke, Om Ben.
Nah, Om Ben, jadi kita kan tahu ya Om Ben ya, kalau bulan depan itu ARB udah simetris lah Om Ben, minus 25% dengar-dengar kan. Nah, Om Ben, kira-kira tanggapannya gimana nih untuk ARB yang bisa minus 25% di bulan depan, Om Ben? Bagaimana cara kita mengantisipasi dalam mungkin membuat trading plan, dan juga mungkin bagaimana secara psikologis dan mental kita dilatih gitu, Om Ben? Mungkin boleh, Om Ben? Ya, kalau saya pribadi sih lebih cenderung begini ya, ketika ARB-nya simetris, berarti resikonya lebih gede. Dulu ARB 7%, minus 7% ya, risk reward-nya lebih enak kan, ARA bisa 25, ARB cuma minus 7, kan seperti itu ya. Jadi kita bisa, kalau kena ARB pun, ya langsung cut, di situ bisa. Tapi kalau sekarang kita misalnya lupa, bisa ngocor ke bawah kan, ARB-nya simetris. Ya, kita harus lebih disiplin dengan trading plan. Ingat, seandainya gini, kalian tidak punya yang namanya analisa, kalian FOMO. Contoh nih, ada saham A, udah naik 20%, let's say. Arahnya kan 25% nih, misal. Nah, kalian belilah di harga yang di 20% itu. Misalnya harga awalnya 100, naik ke 120 nih. Tiba-tiba diguyur. Ya, diguyur, nggak cuman balik ke 100, tapi sampai ke 85, misal seperti itu. Kalian bisa pikir nggak? 120 ke 85 itu minus 50% loh. Nah, Iya. itu adalah resikonya. Jadi, caranya bagaimana? Ya, jangan FOMO. Kalau FOMO gimana? Disiplin. Jadi gini, saya itu juga sering FOMO. Tapi saya FOMO dengan pengertian yang benar. Artinya begini, ketika saya FOMO beli di atas, turun gimana? Saya harus tegakan. Dan saya harus segera cut. Dan saya nggak ninggal-ninggal. Kalau misalnya nih, saham gorengan ya, saya pantau terus. Ketika nggak sesuai dengan harapan saya cut langsung. Seperti itu. Jadi, benar-benar harus lebih disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, trading plan-nya harus jalan semua. Kita percuma kalau kita punya trading plan tapi nggak kita jalanin. Kebanyakan teman-teman begitu. Trading plan jago bikin ya, ngerti area support resist di mana, ketika eksekusi udah masuk nih ya. Karena yang namanya FOMO tadi ya kan. Terus money manajemennya jadi berantakan. Sahamnya bergerak rally terus nih, cuma dapat kecil di bawah, kejar di atas lebih gede lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dibanting. Ketika dibanting, nggak tega cut loss. Ini jadi penyakit buat teman-teman trader ya. Kalau ARB-nya simetris, bayangan aja uang kalian bisa hilang seberapa banyak. Tapi di ARB simetris pun juga ada plusnya. Plusnya apa? Plusnya adalah ketika kita dapat beli pantulan di bawah, misal nih harganya 100, ARB-nya kan berarti kan minus 35 nih, bisa sampai 65. Di 70 itu kita merasa kok ada yang nampungin barangnya nih. Kita belilah di 70. Dia rebound. Reboundnya nggak cuma ke 100, sampai ke 120, let's say. Dari 70 ke 120 itu di atas 50%. Nah, ini apa ya plusnya? Plusnya adalah kita mendapatkan range yang lebar ketika kita mau scalping dan lain sebagainya. Minusnya adalah ketika nggak disiplin ya kita mati gitu aja. Bakal berdarah-darah banget lah, intinya begitu. Jadi saran saya disiplin aja, lebih disiplin lah, lebih ketat. Tapi menurut saya apa ya, dengan market yang seperti ini, saham-saham big caps mungkin nggak akan berpengaruh ya. Ketika ARB jadi minus 7, jadi minus 15, nggak ada kan saham big caps yang sampai minus di atas minus 7% kan jarang banget kan. Tapi kalau gorengan mungkin lebih banyak ya. Jadi seperti itu. Oke, Om Ben. Nah, Om Ben, terkait dengan scalping, biasa kan Om Ben juga memperhatikan saham-saham dengan volume yang besar dan frekuensi yang ramai ya terakhir ya. Mungkin dengan tambahan bid dan offer juga yang di spesialis Om Ben, teknisnya seperti apa? Mungkin Om Ben yang di bidangnya jago nih. Nah, Om Ben, bursa kita ini kan digembarkan dengan new IPO dengan market cap 240T ke atas ya, yaitu ada Aman Mineral nih Om Ben. Kita kalau lihat chartnya dari Aman, itu Aman naik terus dari IPO sampai dengan hari ini Om Ben, sampai 4.140. Om Ben, kira-kira Om Ben tuh pernah trading gak di saham Aman? Dan Om Ben kayak copet-copet atau misalnya trading di saham ini, sizingnya seperti apa? Decision makingnya seperti apa? Dan hasilnya gimana Om Ben kira-kira? Karena kayak menarik kita bahas Om Ben. Iya, Aman ini saham spesial ya, menurut saya saham IPO spesial yang bandarnya sangat baik sekali, penjataannya sangat besar, dan tidak merah dari harga IPO-nya. Artinya kalau teman-teman dapat jatah gede ya, kemudian teman-teman hold ya, sekarang udah multi bagger lah ya, intinya begitu.
Nah, kalau yang belum punya bagaimana? Saya tuh kemarin sempat scalpingan di Aman karena saya perhatikan Aman ini tiap hari kan naik 4% ya. Saya dapat nih di tanggal 2 hari sebelumnya, 2 hari sebelum ini ya, hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu itu saya hari Selasa sore saya beli dekat-dekat closing seperti itu dengan stop loss yang ketat. Stop loss saya cuma 3 sampai 4 tick aja. Saya beli, kemudian besoknya dia rally naik 4%, saya jual. Ya saya dapat 4,5% atau 5%, saya agak lupa. Closingannya lagi saya melakukan hal yang sama, nggak kena stop loss closingannya. Tapi besoknya kalau kalian buka chartnya, di chart kemarin ada ekor yang sangat panjang sekali. Saya kena stop loss di situ. Ya saya kena stop loss itu, dan yang bikin kesel adalah ketika udah kena stop loss, ya habis kena stop loss dia mantul rebound, tiba-tiba bitnya nggak ada ya, bitnya sangat kosong sekali, sangat nggak liquid tiba-tiba. Kemudian di harga 3.700 ada yang ngeganjel nih. Saya ragu untuk masuk ya. Saya ragu karena saya udah mungkin udah malas ya dengan saham ini. Aduh, ini sahamnya kok udah begini cara mainnya. Saya malas karena cuma mau scalping aja kan.